Papa Mama semua, Superbook sedang melakukan sebuah campaign spesial yaitu 1000 kado Natal untuk anak-anak PAUD di NTT. Untuk berpartisipasi caranya gampang banget loh. Hanya dengan 125.000, Papa Mama bisa memberi kado Natal berupa t-shirt Superbook spesial Natal untuk satu anak PAUD di NTT. Mari berikan senyuman di hati 1000 anak-anak PAUD NTT dengan klik link di kolom deskripsi. Terima kasih Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan aku, Gizmo. Hari ini kita akan melakukan petualangan luar biasa. Kalau adik-adik sudah tidak sabar, ayo kita panggil Kak Nanda dan Kak Rena. Shalom adik-adik, bertemu lagi di Superbook Kids Club bersama Kak Nanda dan Kak Rena. Wah, sudah minggu keempat, tapi adik-adik Superbook itu bukannya makin sedikit yang ikut tantangan baca Alkitab 30 hari. Sekarang malah jadi banyak banget adik-adik yang ikut. Wah, kasih tepuk tangan dong buat kalian semua. Nih, Kak Nanda mau kasih lihat beberapa anak yang rajin banget ngirimin video ayat hafalan. Kalian mau lihat nggak? Yuk kita lihat sama-sama. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Shalom, ayat Alkitab hari ini terdapat di Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Shalom, selamat pagi. Ayat hafalan hari diambil dari Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. Lukas 1 Lukas 1 ayat ayat 37. 37. Sebab Sebab bagi Allah bagi Allah tidak ada tidak ada yang mustahil. yang mustahil. Luke Luke 1 1 verse verse 37. 37. For nothing For nothing is is impossible impossible with God. with God. For nothing For nothing is is impossible impossible with God. with God. For nothing Nothing is is impossible impossible with God. with God. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dadah. Nah, Kak Rena mau kasih pertanyaan juga nih buat adik-adik semua. Kalian bisa jawab di kolom komentar di bawah ya. Pertanyaannya adalah, siapa yang masih inget apa aja yang udah kita pelajarin di sepanjang bulan Oktober ini? Ayo, jawab. Nih, kalau udah kan Anda mau kasih pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, animasi apa aja yang udah kita tonton selama bulan Oktober? Kan Anda sama Kak Rena mau lihat nih, mana adik-adik Superbook yang gak pernah bolos buat nonton Superbook Kids Club. Wow, pasti banyak banget deh yang rajin nonton Superbook. Nah Kak Nanda, ini kan kita udah masuk ke bulan November ya. Kira-kira di bulan November ini bakal apa aja sih yang terjadi di Superbook ini? Oh oke, jadi gini Kak Rena dan adik-adik semua. Nanti sepanjang bulan November di Superbook Kids Club akan ada tantangan seru. Wow.
akan ada kuis-kuis spesial yang harusnya kita buat susah kali ya Karena supaya adik-adik bisa makin semangat belajar Alkitabnya. Aku setuju banget tuh. Nah, kuisnya itu mulai minggu depan ya adik-adik. Jadi kalian itu masih bisa siap-siap dengan tenang. Tenang aja. Kalian penasaran gak sih caranya kayak gimana? Penasaran? Penasaran. Jadi adik-adik, kalian akan mendapatkan soal di websitenya nih. Catat, superbookindonesia.com. Sekali lagi, kalian nanti ketik tuh di web superbookindonesia.com. Nah, terus di website itu adik-adik itu bakalan dikasih perintah untuk cek clue-clue apa aja yang ada di dalam episodenya Superbook Kids Club minggu depan. Nah, kalau adik-adik punya mata yang tajam, mata yang jeli seperti detektif, pasti kalian bisa menjawab semua pertanyaan dari kakak-kakak. Jadi jangan lupa kunjungin websitenya apa tadi? superbookindonesia.com. Yeay, kalian harus ikut ya adik-adik. Nah, Kananda tahu nggak sih? Kemarin itu Karena dapat DM dari adik Superbook Kids Club. Jadi dia tuh nanya sama Karena, gimana sih caranya untuk jadi anak yang pemberani? Karena katanya dia itu pernah tampil di sekolah, tapi dia nggak percaya diri karena dia diketawain sama teman-temannya. Terus dia nanya deh gimana caranya. Sedih banget ya. Adik-adik Superbook nih, karena anak kasih tahu kalau ada teman yang lagi nggak percaya diri, apa yang harus kita lakukan? Ayo apa ya? Betul, kita itu harusnya kasih semangat, bukan malah diketawain. Tapi terus Karena jawab apa dong? Nah, supaya adik yang kemarin DM Karena itu dan adik-adik semua ini bisa belajar gimana caranya untuk jadi pemberani hari ini, kita itu akan nonton dan belajar dari seseorang yang katanya itu bukan siapa-siapa, tapi dia bisa jadi pahlawan yang hebat karena dia itu mendengarkan apa kata Tuhan. Oh wow, so cool. Cool banget. Ayo kalau yang tahu kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, Kak. Sepertinya ini adalah ini. Waduh, adik-adik Superbook cepet banget jawabnya, Kananda. Wow. Tahan. Yaudah deh Karena biar nggak lama-lama, biar nggak makin banyak ini kolom chat-chatnya. Kita langsung nonton aja animasi berikut ini. Tuhan besertamu, pahlawan yang gagah perkasa. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami pada orang Midian. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Aku telah mengutus engkau. Oh Tuhan, bagaimana bisa aku menyelamatkan Israel? Sukuku paling lemah di Manase, dan aku yang termuda di keluargaku. Aku akan bersamamu, dan kau akan menghancurkan orang Midian seperti melawan satu orang. Jika kau sungguh akan menolong kami, berikanlah aku tanda bukti bahwa Tuhanlah yang mengatakannya. Jangan pergi sampai aku kembali membawa persembahan untukmu. Aku akan ada di sini sampai kau kembali. Terpujilah Tuhan, karena aku telah melihat malaikat Tuhan dengan mataku. Damai besertamu. Jangan takut. Kau tidak akan mati. Kapten, ada tamu istimewa untukmu. Hai Gideon. Oh, teman-teman. Wow, sepertinya semua orang Israel mengikutimu, Gideon. Tidak semuanya, tapi kita punya banyak. Oh, mungkin
mungkin. Tapi jumlahnya tidak sebanyak musuh kalian. Oh ya ampun. Apakah itu pasukan Midian? Pasukan Midian mengepung negeri kami seperti belalang. Kita perlu pasukan 2 kali lebih banyak untuk mengalahkannya. Tapi pagi ini Tuhan memberitahuku bahwa pasukanku terlalu banyak. Apa? Itu nggak mungkin. Pasukan Israel, Tuhan berkata, kau memiliki terlalu banyak pasukan. Gideon, apa kau gila? Kita perlu pasukan sebanyak mungkin. Semakin banyak, semakin kuat untuk berperang. Midian punya ribuan pasukan. Lebih banyak, bukan lebih sedikit. Dengar aku, Tuhan berkata kita akan berperang melawan pasukan sekutu Midian, Amalek dan lainnya yang bersekutu dengan mereka. Orang Israel akan menjadi sombong bahwa mereka menyelamatkan diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu beritahu mereka, siapapun yang merasa takut boleh meninggalkan pegunungan ini dan pulang. Apa itu maksudnya? Itu tidak masuk akal. Pasti tidak mau. 22.000 pasukan pulang hari ini. Itu artinya Gideon hanya memiliki sisa 10.000. masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu. Siapa yang pergi bersama engkau dan yang tidak. Pisahkan pasukan menjadi 2 kelompok. Yang satu, mereka yang mengambil air dengan tangan, lalu menjulurkan lidah ke air seperti anjing. Dan di kelompok lain, kumpulkan mereka yang berlutut dan meminum air langsung dari sungai. 300 yang minum dengan tangan mereka. Tuhan berkata, dengan 300 pasukan, aku akan menyelamatkanmu dan memberi kemenangan atas Midian. Suruh yang lain pulang. Apa? Cuma 300? Gideon, lawanmu jauh lebih banyak. Aku harus percaya kalau Tuhan akan menunjukkan jalannya. Walaupun buatku itu sulit. Sudah menjadi kebiasaanku untuk ragu dan berpikir tidak mungkin daripada untuk percaya. Saat Tuhan memanggilku untuk mengusir pasukan Midian dari negeri kami, aku membutuhkan banyak tanda. Dan beginilah aku mendapatkannya. Aku berkata pada Tuhan, kalau kau ingin aku selamatkan Israel melalui seperti yang kau katakan, aku menaruh bulu domba di tempat pengirikan. Jika ada embun di bulunya saja dan di sekitarnya tetap kering, maka aku tahu bahwa kau akan selamatkan Israel melalui aku. Dan itu terjadi. Waktu aku datang di pagi hari, tanah sekitarnya kering, tapi bulunya basah karena embun. Tapi aku masih ada pertanyaan. Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadapku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Oh, dan Tuhan melakukannya malam itu. Bulunya kering, tapi ada embun di tanah sekitarnya. Jadi aku menyimpan ini sebagai pengingat akan janji Tuhan, bahwa Ia akan menunjukkan aku jalannya. Bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tapi jika kau masih takut, kau dan pelayanmu pura harus menyelinap ke perkemahan.
lalu dengarkan pembicaraan pasukan Midian, maka kau akan memiliki keberanian untuk turun menyerbu. Aku telah bermimpi, dan di mimpiku ada roti jelai berguling ke perkemahan Midian dan menghantam tendaku, menjungkir balikannya dan melindasnya. Satu-satunya arti dari mimpimu adalah Tuhan telah memberikan Gideon bin Joash orang Israel kemenangan atas Midian dan semua sekutunya. Tidak mungkin. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus lapor komandan. Jika arti mimpimu seperti itu, kita hancur. Apa kau yakin dengan arti mimpi itu? Bangun! Bangun! Tuhan telah memberikan perkemahan pasukan Midian ke tangan kita. Berikan tanduk rusa ke semua orang. Berikan mereka semua kendi untuk menaruh obor. Ketika sampai di perkemahan musuh, kita menyebar dan mengepungnya. Lalu tunggu aku meniup tanduk rusa sebagai tanda. Ketika kalian mendengarnya, tiup tanduk rusa kalian dan berseru, untuk Tuhan dan untuk Gideon. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin terjadi. Mereka terlalu banyak. Tidak bisa keluar. Mereka mengelilingi kita. Mereka mengejar kita. Lari! Terjadi. Lihat itu Gideon. Aku nggak mengerti bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Percayalah kepada Tuhan, Joy. Dia akan menunjukkan caranya. Setelah peperangan, bangsa Israel berkata, Gideon, kami ingin kau menjadi raja kami. Lalu putramu, lalu cucu-cucumu akan memerintah. Tidak. Aku tidak ingin menjadi raja kalian. Hanya Tuhanlah pemimpin kalian. Wow, Gideon keren banget ya Karena. Iya Kananda. Kisah Alkitab tentang Gideon itu ya, walaupun kita udah nonton berulang-ulang, terus kita nonton lagi berulang-ulang lagi, tapi tetap aja ya Kak, bikin dia tuh WOW banget sama Tuhan. Betul banget Karena. Tapi Karena, dari animasi hari ini, Karena belajar apa? Coba yuk kita share sama adik-adik yang nonton. Oh iya, kalau aku tuh belajar ya Kananda. Kalau Tuhan itu melihat potensi yang mungkin kita itu nggak sadar nih sampai sekarang. Contohnya kan Gideon tadi ya. Gideon itu nggak pernah tahu kalau dia itu adalah seorang pahlawan kalau nggak ada firman Tuhan yang datengin dia dan bilang kepada dia. Kadang kan kita gitu ya Kak ya, kita tuh merasa kita nggak punya bakat apapun, jadi kita ya udah kita diem-diem aja, kita nggak mau punya cita-cita, kita tuh nggak mau berharap sama Tuhan, kita tuh nggak berharap kalau Tuhan tuh bisa pakai kita. Nah adik-adik Superbook kayak gitu nggak? Semoga enggak sih. Ya. Nah sekarang giliran Kananda nih Karena. Kalau menurut Kananda ya yang kita pelajari hari ini tuh firman Tuhan yang kita dengarkan dan masuk ke dalam hati kita itu akan bisa membuat kita menjadi anak yang
percaya diri. Apalagi kalau kita benar-benar melakukannya dengan setia. Kita lihat tuh tadi Gideon setelah menyadari kalau Tuhan itu memanggil dia untuk menjadi pahlawan, dia sih awalnya emang masih agak-agak ragu ya. Tapi karena dia mau belajar percaya, dia malah menjadi hakim yang sangat hebat yang bisa mengalahkan pasukan besar hanya dengan berapa? 300 orang. Wah, keren banget kan adik-adik. Nah, kalau adik-adik itu belajar sama hal yang menarik nih dari episode Superbook kali ini, kalian itu kata aku mah wajib tulis di kolom komentar ya adik-adik, biar Kananda sama Karena tuh bisa tahu kalian tuh belajar apa sih hari ini. Betul adik-adik, sama kayak itu minggu kemarin waktu kita nanya tentang cita-cita. Oh iya, cita-cita. Ternyata banyak banget yang jawab mereka itu cita-citanya apa. Iya, bener banget. Terus setelah Karena sama Kananda baca cita-cita mereka tuh ya, kita itu jadi berdoa buat adik-adik semua supaya apa yang kalian cita-citakan, yang kalian harapkan itu bisa terwujud. Amin. Sebentar Karena. Apa tuh? Tadi kan kita ngomongin ini karena ada yang DM ke Karena kan? Oh iya betul. Terus gimana dong ya adik yang kemarin chat sama Karena? Kira-kira dia bisa jadi anak yang pemberani nggak ya? Nah itu sih kataku iya. Karena kalau dari kisah Gideon tadi, berarti kita itu harus percaya diri. Kenapa sih kita harus percaya diri? Karena Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu akan selalu menyertai kita dengan firman-Nya. Betul sekali, firman Tuhan itu selalu baik ya adik-adik. Ingat, firman Tuhan itu selalu baik. Selalu memberikan kita semangat dan juga dorongan untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Betul banget. Jadi kita itu jangan lupa untuk selalu membaca Alkitab. Seperti super ayat kita di bulan Oktober kemarin. Ayo, siapa yang inget? Siapa yang masih inget super ayat kita? Aku inget banget. Aku inget banget. Aku udah nggak usah lihat Alkitab karena aku udah hafal. Iya, udah hafal, baca terus setiap hari soalnya. Oh, ya udahlah kalau gitu kita ucapkan bersama-sama. Yuk deh. Siap ya? 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayo sekali lagi. Oke, kita baca siap sekali lagi. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Seperti biasa ya, ada super ayat, paketnya itu adalah super kebenaran. Super kebenarannya masih sama kayak yang kemarin-kemarin. Oh, itu pasti jadi udah hafal dong. Betul. Jadi Karena dan Kananda minta kalian untuk bangkit berdiri karena kita akan mempraktekkan super kebenaran ini dengan semangat. Siap. Oke. Kalau gitu langsung aja ya, kan udah hafal kan. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku anak Tuhan dan aku mencintai firman Tuhan. Coba sekali lagi, tapi aku minta kalian lebih semangat teriak gitu ya. Biar semangat. Oke. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku anak Tuhan dan aku mencintai firman Tuhan. Wah, seru banget ya Karena. Iya, Satu bulan ini
kita udah baca Alkitab sama-sama. Dan Kak Nanda juga sama Kak Rena berdoa supaya setiap ayat-ayat yang adik-adik baca bisa bertumbuh di dalam hati kalian, terus bisa berbuah di dalam hidup kalian, dan kalian bisa menjadi berkat buat semua. Amin. By the way adik-adik, jangan lupa ya, hari Rabu besok kita akan mengundi siapa yang akan mendapatkan hadiah spesial dari Superbook. Jadi jangan sampai kelewatan, oke? Wow, jangan sampai kelewatan ya adik-adik. Nah, sebelum menutup Superbook Kids Club kita hari ini, Kak Rena itu mau ajakin adik-adik semua untuk berdoa bersama-sama. Oke, ikutin doa Kak Rena ya. Siap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. terima kasih untuk berkat-Mu. Kami sudah belajar dari kisah Gideon. Kami mau percaya Tuhan, bahwa kami adalah pahlawan yang dipilih Engkau. Sehingga kami bisa percaya diri. Terima kasih Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Superbook Academy hadir untuk memperlengkapi sekolah dan gereja Anda. Ini keren! Semua kurikulum yang Anda butuhkan untuk anak usia 6 hingga 12 tahun sudah kami siapkan. Dapatkan akses untuk lebih dari 60 kisah terbesar dari Kejadian hingga Wahyu. Tepat di atasnya ada Yerusalem, lokasi Yesus disalib dan bangkit dari kematian. Diperlengkapi dengan e-book kurikulum panduan untuk guru berupa pembahasan kisah Alkitab, tantangan murid dan aktivitas permainan yang seru. Semuanya sudah kami siapkan. Segera daftarkan gereja maupun sekolah Anda untuk menjadi mitra kami. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami sekarang. Adik-adik dan papa mama semua, Kak Rena dan Kak Nanda mau ajakin adik-adik semua untuk kenalan dengan salah satu adik Superbook yang terberkati karena dukungan dari papa mama semua. Yuk kita lihat sama-sama videonya. Di desa Bawamata Luone Selatan, Ibu Herlina, seorang penjual pisang goreng, tinggal bersama dengan 2 orang anaknya. Salah satunya adalah Sabrina. Dia anak yang sulit untuk diatur dan suka memberontak. Terus setiap, Sabrina, ambil dulu air. Nggak mau. Aku nggak mau. Kenapa aku ajak nampung air? Samanya juga boleh lah. Aku aja nggak suka aku. Sampai saya pernah nangis. Saya berdoa, Tuhan, kok Sabrina ini berubah sekali ya. Entah apa yang terjadi samanya. Tindakan yang sering dilakukan oleh Sabrina membawa kekhawatiran dalam hati Ibu Herlina. Yang saya takutkan seandainya Sabrina ini tidak berubah, bagaimana dia kalau dia besar nanti? Seperti apa dia nanti? Ibaratnya walaupun tidak tinggi nanti sekolahnya, pergaulannya nanti seperti apa? Bahkan kalau dia tidur, saya bisik-bisik, saya berdoa, Tuhan, tolonglah kasihanlah anak. Perilaku Sabrina ini berlangsung cukup lama. Hingga suatu ketika, Sabrina diajak untuk mengikuti program pemurutan anak Cahaya Bagi Negeri, yaitu Sekolah Minggu Superbook di gerejanya BKPN Jemaat Bawamata Luo. Di situ, dia belajar dari kisah Paulus, dan ada sesuatu yang mengusik hatinya. Karena pas kemarin tuh aku menontonnya film Paulus. Wah, Paulus itu selalu mengandalkan Tuhan deh. Aku mau deh kayak dia. Saya berdoa kepada Tuhan supaya dosa saya diampuni. Ya, sampai di rumah langsung bebek, Ma, aku udah pulang ya. Kalau disuruh mama menurut. Karena melihat mama yang selalu bekerja setiap hari. Memasak, nyuci piring, menyapu. Aku kasihan sama mamaku. Dia setiap hari ini yang mengambil kerja aku cuma duduk aja. Ya, jadi aku ingin berubah seperti mama. Dan saat itulah saya bersyukur sekali, Tuhan, makasih ya. Mungkin dengan cerita-cerita, dengan film-film seperti itu kan anak ini bisa juga berubah dia. Dan puji Tuhan, anak ini bisa berubah. Waktu mamanya cerita saya sangat bangga karena
Saya merasa terharu seperti ini, berarti tidak sia-sia. Tidak sia-sia Superbook diadakan, tidak sia-sia pengajaran sekolah minggu diberitakan. Karena yang sebenarnya yang paling merasakan adalah di rumah tangga masing-masing dengan keluarganya, orang tuanya masing-masing. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sabrina, anak yang sulit diatur dan suka memberontak, berubah menjadi anak yang bisa dibanggakan orang tua dan orang-orang di sekelilingnya. Saya bangga sekali. Kenapa saya bangga ya? Di saat-saat kami susah, berkatnya luar biasa sebenarnya Sabrina ini. Mungkin dengan perubahannya, Tuhan juga mendengarkan doa. Terus di sekolah kan juara-juara juga, dia pintar dia ini. Jadi suatu kebanggaan buat saya. Ya. Ibaratnya walaupun orang tuanya nggak pintar, anaknya pintar. Tuhan, aku bersyukur banget. Karena aku sudah hidup di dalam-Mu, tidak berbuat jahat lagi, dan aku selalu disayang Mama karena katanya, Sabrina sekarang ini udah berubah. Jadi aku bersyukur banget sama Tuhan Yesus karena sudah menolongku. Jadi aku hidup di dalam Tuhan. Perubahan yang terjadi pada adik-adik Superbook itu adalah bukti dari dukungan papa mama yang enggak habis-habisnya. Dan dengan dukungan papa mama lebih banyak lagi anak-anak yang diberkati di Indonesia. Kalau papa mama mau mendukung Superbook, caranya gampang banget. Papa mama tinggal scan QR Code yang ada di sebelah kanan layar papa mama semua dan dukung kami deh. Berapapun besar dan kecilnya dukungan dari papa mama semua pasti akan sampai ke hati semua anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat, kalian berhasil menyelesaikan petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo.